Sedulurku sekalian, kita lanjutkan tentang wawasan riwayat hidup atau biografi dari Sunan Bonang. Sekarang kita melihat Sunan Bonang saat menjadi putra dan santri Ngampel. Tapi sebelumnya sedulurku sekalian, saya mohon bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini untuk memberikan subscribe bagi panjenengan yang belum subscribe, dan bagi panjenengan yang sudah terbiasa, kami mohon memberikan like dan juga komentar. Dan jangan lupa sedulurku sekalian, bila video ini panjenengan anggap bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada sanak famili dan juga handai tolan panjenengan. Sunan Bonang belajar ilmu pengetahuan dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Beliau belajar bersama santri-santri Ngampel yang lain, seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Raden Kosim, dan lain-lain juga. Ketika beliau berkunjung ke Malaka dan Pasai bersama Raden Paku, dalam perjalanannya ke Mekah, menurut Husein Jayatiningrat pada Babat Gresik menyebutkan bahwa mereka juga belajar kepada Syekh Wali Lanang, sebutan bagi Syekh Maulana Ishaq, ayah Sunan Giri, dan juga belajar kepada Maulana Ahlul Islam dan juga Abdul Isbar. Sunan Bonang dan Sunan Giri adalah dua sahabat yang akrab. Sampai-sampai dalam melanjutkan belajarnya, keduanya selalu bersama-sama. Sementara, beda antara kedua tokoh itu adalah jika Sunan Giri lebih condong pada ilmu syariat, teologi, dan politik, sedangkan panjenenganipun Sunan Bonang lebih condong kepada ilmu tasawuf dan sastra. Menurut Sekrege, ia sangat menghormati ilmu dalam artian ilmu tasawuf. Menurut Bonang, hakikat ilmu adalah yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Ilmu adalah yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Sumber-sumber sejarah Jawa, termasuk suluk-suluknya sendiri, menyatakan bahwa ia sangat aktif dalam kegiatan sastra, mistik, seni lakon, dan seni kriya. Dakwah melalui seni dan aktivitas budaya merupakan senjatanya yang ampuh untuk menarik penduduk Jawa memeluk agama Islam. Sunan Bonang juga sebagai musikus dan komponis yang ahli. Beliau mengembangkan sastra sufi yang terbungkus dalam Sekar Durma, di mana alunan musik ini diyakini dapat dijadikan sarana menuju nuansa mistis dalam alam kerohanian. Diriwayatkan bahwa gending Durma apabila didengar orang dapat menghanyutkan jiwa dan membawanya ke alam meditasi atau sebuah alam tafakur penuh ketundukan kepada Tuhan yang Maha Welas Asih. Suatu ketika, gending ini ditabuh oleh Sunan Bonang di hadapan segerombolan perampok dari Surabaya. Mereka yang mendengar terhanyut dalam alam meditasi dan lupa akan rencananya untuk merampok. Sehingga para perampok tersadar dan menyatakan diri untuk memeluk agama Rasul. Sunan Bonang juga menambah instrumen baru pada gamelan, yaitu bonang. Ini diambil dari mana gelarnya sebagai wali yang membuka pesantren di desa Bonang, Tuban. Musik
yang semula bercorak Jawa Hindu diubah dengan tabuhan dan nada yang bercorak Islam. Konon, bonang adalah alat musik dari negeri Campa yang dibawa dari daerah asalnya ke Jawa sebagai hadiah perkawinan Putri Campa dengan Prabu Brawijaya. Selain bonang, alat musik yang ditambahkan adalah alat musik gesek atau rebab yang dipengaruhi oleh alat musik Islam dari negeri Arab. Untuk membedakan alat musik zaman Islam dengan zaman Hindu dapat dilihat dari perbandingan gamelan Jawa dengan alat musik Bali di Bali. Alat musiknya tidak mengenal bonang dan juga tidak memakai rebab. Setiap Sunan Bonang membunyikan bonang, dipastikan banyak penduduk yang tertarik dan datang berkerumun di sekitarnya. Sebab musik Sunan Bonang terkenal indah dan menarik minat penduduk mendengarkan corak lagunya penuh semangat spiritual yang menyentuh hati, dan banyak penduduk desa yang ingin berlatih menabuh seperti para niyogo, termasuk beliau Sunan Bonang. Sunan Bonang menerjemahkan makna tembangnya yang berisi ajaran-ajaran spiritual Jawa, sehingga tanpa sengaja mereka mendapatkan penghayatan baru tentang agama. Semakin lama, dengan sabar Sunan Bonang menanamkan misi penyebaran agama melalui musik, dan baru setelah masyarakat bisa direbut simpatinya, diistilah pemahaman itu dengan syahadat dan ajaran syariat. Karena kekuatan suaranya itu, Sunan Bonang juga mendapatkan julukan lain yang berbau Hindu, yakni Sang Moho Muni. Setelah dewasa, Sunan Bonang berperan aktif dalam dakwah bersama para wali. Pada awalnya ditugaskan oleh ayahnya untuk memimpin Masjid Singkal di Daha, Kediri. Di sini, dia memulai dakwah dengan metode tertutup. Tidak ada toleransi terhadap agama non-Islam. Dikisahkan Panembahan Hanyokrowati atau Sunan Bonang tidak hanya merusak arca yang menjadi sesembahan penduduk, melainkan telah pula mengubah aliran sungai Brantas dan mengutuk penduduk suatu desa gara-gara kesalahan seorang warga desa. Desa Singkal, tempat berdirinya masjid itu, sekarang masuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Kegagalan dakwah pertama di Kediri mendorong Raden Rahmat untuk mengutusnya ke Demak. Dalam hikayat Hasanuddin, Sunan Bonang pergi ke Demak atas panggilan Pangeran Ratu untuk menjadi imam Masjid Demak. Yang dimaksud Pangeran Ratu kiranya adalah sebutan lain bagi Raden Patah, Sultan Demak, yang juga merupakan saudara ipar dari Sunan Bonang. Setelah berselisih paham dengan Sultan Demak, yaitu Raden Patah yang konon memerintah dengan tangan besi, ia kembali menetap di Bonang untuk berdakwah di pesantren. Sunan Bonang banyak mendidik masyarakat lokal menjadi pemeluk-pemeluk Islam yang teguh. Dalam suluk-suluknya seperti suluk Ujil, menyebutkan bahwa ia bukan saja mengajarkan ilmu fikih, melainkan juga seni sastra, keahlian kriya, dan ilmu tasawuf. Ia mengelola masjid dan pesantren Bonang hingga tutup usia. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525. Karakter dakwah Sunan Bonang di Tuban
berusaha menggabungkan warna Islam dengan nilai lokal. Salah satu murid Sunan Kalijogo adalah potret cetakan ajaran Sunan Bonang yang terbuka terhadap unsur-unsur lokal. Namun demikian, Sunan Bonang sangat tegas terhadap pandangan yang menyimpang dari ajaran Islam, diukur dari keimanan dan syariat. Pertentangannya dengan Siti Jenar adalah wujud penolakannya terhadap ajaran yang menyimpang, karena Siti Jenar mengajarkan paham hakikat yang menolak syariat. Dalam hal aliran tarekat, Sunan Bonang tidaklah mencela perbedaan pandangan dalam tasawuf maupun perbedaan tarekat, sehingga sulit diterima dalam nalar sufi apabila Sunan Bonang menolak pandangan Siti Jenar akibat pemikiran dan tarekatnya, kecuali pandangan itu sudah keluar dari frame agama dan melanggar ketentuan syariat yang menjadi dasar dari dogma agama.